Dipersembahkan oleh didukung oleh Dan kini tibalah kita di bulan teristimewa Ramadan Syahrul Barokah, bertabur rahmat magfirah. Mari bersiap sedia, lahir batin raga jiwa, bulatkan tekad di dada untuk meningkatkan ibadah. Ramadan tiba, semesta pun menyambut gembira. Sebulan penuh puasa, menahan diri dari lapar dahaga. Janganlah lupa lisan dan laku pun kita jaga. Semoga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Marhaban syahrul siang Ramadan, marhaban syahrul rahmah Ramadan, marhaban syahrul barakah Ramadan, ya sayyidu syukur ya Ramadan. Marhaban syahrul qiyam Ramadan, marhaban syahrul Quran Ramadan, marhaban syahrul maghfirah Ramadan, ya sayyidu syukur ya Ramadan. Di bulan mulia, TV-mu hadir menyapa Anda dengan syiar dakwah, berkemajuan mencerahkan semesta. Bergembiralah, lingkari hari dengan zikrillah. Semoga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Ramadan tiba, semesta pun menyambut gembira. Sebulan penuh puasa, menahan diri dari lapar dahaga. Janganlah lupa, lisan dan laku pun kita jaga. Moga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Marhaban syahrul siang Ramadan, marhaban syahrul rahmah Ramadan, marhaban syahrul barakah Ramadan, ya sayyidu syukur ya Ramadan. Marhaban syahrul qiyam Ramadan, marhaban syahrul Quran Ramadan, marhaban syahrul maghfirah Ramadan, ya sayyidu syukur ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bistiqamati ila yaumil qiyam, amma ba'd. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, tetap sehat, tetap semangat. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah inayah, rahmah dan taufiknya sehingga memiliki kemampuan, kekuatan dan keikhlasan untuk menunaikan puasa kita pada bulan suci Ramadan ini. Kita lanjutkan pembahasan tentang tradisi literasi.
Pada episode yang terdahulu sudah kita bahas tentang makna dan fondasi tradisi literasi dari surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Pada episode kedua ini kita akan bahas bagaimana wahyu Al-Quran itu membangun tradisi literasi di kalangan masyarakat Arab. Kita tahu bahwa masyarakat Arab pada saat Rasulullah Muhammad diutus itu adalah masyarakat yang illiterate, masyarakat yang sebagian menyebut sebagai masyarakat yang buta aksara. Walaupun tentu saja pengertian ini tidak berarti seluruh masyarakat itu buta aksara. Muhammad Mustafa Azami dalam buku dia Studies in the Early Hadith Literature, dia menyebutkan bahwa masyarakat Arab sebenarnya sebagiannya pandai membaca dan pandai menulis. Bahkan orang-orang Arab itu memiliki kemampuan yang tinggi dalam sastra, dalam prosa dan puisi. Mereka memiliki tradisi membaca atau menghafalkan silsilah nenek moyang, membuat puisi dan prosa yang mengagungkan nenek moyang mereka itu. Dan ini kemudian bisa kita pahami mengapa ayat-ayat Al-Quran yang turun pada periode Mekah itu memiliki struktur bahasa yang puitis, struktur bahasa yang prosaik, tidak struktur bahasa yang naratif. Termasuk misalnya kalau kita baca Al-Alaq 1 sampai dengan 5 dari sisi struktur bahasa, itu kan memiliki rima yang sangat kuat ya. Rima dengan formula atau dengan pola ABAB atau AABB. Misalnya Iqra bismi rabbik alladzi khalaq, diakhiri huruf qaf. Khalaqal insana min alaq. Ini kan AA gitu. Iqra wa rabbukal akram, ini huruf mim gitu kan. Alladzi 'allama bil qalam, mim juga. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu kan mim juga. Jadi polanya, pola dalam rima itu kan ada pola ABAB, ada pola AAAA, ada pola AABB. Ini yang dipakai adalah pola AABB. Tapi kembali kepada masyarakat Arab tadi, masyarakat Arab itu disebut dalam dua penjelasan atau dua narasi. Narasi pertama disebut sebagai masyarakat yang ummi itu, yang pengertiannya adalah tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Tetapi sekali lagi merujuk kepada Mustafa Azami, ada yang pandai menulis, ada yang pandai sekali membaca. Nah, terutama ini memang di kalangan orang-orang ahli kitab. Yang pandai membaca, pandai menulis pada waktu itu adalah orang-orang ahli kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani, karena memang mereka punya kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa. Nah, Nabi Muhammad juga sering disebut dengan Nabiyil Ummiyi. Bahkan di Quran juga disebutkan Rasulullah Muhammad itu diutus kepada masyarakat yang ummi. Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang mengutus kepada masyarakat yang illiterate seorang rasul. Nah, ini narasi yang pertama untuk orang Arab pada waktu itu. Yang kedua adalah masyarakat jahiliyah. Nah, masyarakat jahiliyah itu pengertiannya yang pokok ada dua. Yang pertama, masyarakat yang dia itu jahil, masyarakat yang bodoh. Ini lawan dari masyarakat yang alim, masyarakat yang berilmu. Nah, jahiliyah itu mengandung pengertian
tidak hanya lack of knowledge, tidak hanya ilmu mereka yang sangat sedikit, tetapi mereka itu berperilaku seperti halnya orang yang tidak berilmu. Lawan dari masyarakat jahiliyah adalah masyarakat ilmiah, masyarakat yang berperilaku sesuai dengan ilmu. Nah, masyarakat jahiliyah itu selain berkaitan dengan sifat-sifat yang berhubungan dengan keluasan atau kedangkalan ilmu yang dimiliki, juga berhubungan dengan perilaku yang mereka miliki. Masyarakat pada waktu itu digambarkan paling tidak dalam berbagai perilaku yang bertentangan dengan ilmu dan juga tentu saja bertentangan dengan agama dan bertentangan dengan pri kemanusiaan. Yang paling banyak dan sering kita dengar masyarakat pada waktu itu, pertama, mereka ini masyarakat yang sangat didominasi oleh laki-laki, male dominated society. Masyarakat yang didominasi laki-laki, yang mereka itu menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak hanya posisinya itu rendah atau posisi subordinate, bahkan dianggap sebagai makhluk yang menjadi aib bagi keluarga. Sehingga karena itu kalau ada seorang perempuan melahirkan dan perempuan itu melahirkan anak perempuan, itu sang ibu melahirkan anak perempuan, dalam banyak riwayat kita baca banyak yang kemudian anak perempuan itu dikubur hidup-hidup karena menganggap anak perempuan itu sebagai aib dan mereka itu ya dibunuh itu. Inilah perilaku yang bodoh, perilaku yang bertentangan dengan pri kemanusiaan. Kemudian yang kedua, mereka ini memiliki struktur sosial dan sistem sosial yang feodal. Masyarakat yang feodalistis, di mana kehormatan seseorang atau kehormatan satu kelompok orang ditentukan oleh silsilah keluarganya. Sehingga mereka ini menjadi terhormat itu karena mereka dari keturunan ningrat. Dan ini yang kemudian membentuk sentimen kelompok yang sangat tinggi. Pada masa jahiliyah itu, peperangan yang paling banyak terjadi adalah perang antar suku, tribal war. Dan itu adalah perilaku yang kemudian memang dikoreksi dan diluruskan oleh Islam. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat di mana kehormatannya itu ditentukan oleh harta yang mereka miliki. Orang yang kaya, yang berharta, itu memiliki posisi yang terhormat di masyarakat. Dan untuk mendapatkan posisi yang terhormat itu mereka menumpuk-numpuk kekayaan. Bahkan untuk mendapatkan kekayaan itu mereka menggunakan cara-cara yang diharamkan oleh Allah. Sehingga banyak ayat yang turun di Mekah itu berisi teguran, berisi peringatan dari Allah agar manusia itu jangan suka menumpuk-numpuk harta dan hidup bermewah-mewahan. Diingatkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Celakalah orang yang suka menumpuk-numpuk harta menjadi kapitalistis gitu. Sampai karena hartanya itu dia lupa bahwa suatu saat dia itu akan mati dan masuk ke liang kubur. Mereka ini masyarakat yang gemar sekali berniaga, bahkan sudah berbisnis antar negara. Kita tahu kan, ketika Rasulullah Muhammad itu masih berusia belasan tahun itu, ada yang menyebut 11 tahun, itu kan diajak berdagang oleh keluarganya ke negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang negeri Syria. Dan itu karena apa? Mereka berdagang di musim dingin dan di musim panas.
Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was shaif. Suka sekali berdagang karena apa? Dengan berdagang berbisnis dia akan kaya, dan dengan kaya dia akan terhormat. Nah, bagaimana kemudian ciri masyarakat jahiliyah yang berikutnya nanti akan kita bahas pada segmen yang kedua. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, di antara ciri yang menjadi narasi masyarakat feodal itu adalah manusia yang memperbudak manusia, atau sering disebut dengan human trafficking. Pada masa itu manusia diperdagangkan, apalagi mereka yang budak, diperdagangkan, diperjualbelikan. Mereka yang menjadi budak itu adalah orang-orang yang memang ditindas oleh orang-orang yang kaya, oleh orang-orang yang dari kalangan para ningrat itu. Dan inilah yang kemudian menjadi penjelasan dari makna jahiliyah itu, bukan sekedar mereka itu lack of knowledge, memiliki ilmu yang sangat terbatas, mereka juga berperilaku yang bertentangan dengan moralitas yang utama, bertentangan dengan pri kemanusiaan. Mungkin kalau kita pinjam istilah di dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, dalam masyarakat seperti inilah kemudian perintah membaca itu menjadi begitu bermakna. Al-Quran kemudian membawa misi membangun peradaban dengan apa? Merubah tradisi masyarakat jahiliyah itu menjadi masyarakat ilmiah. Masyarakat jahiliyah selain pada ciri-ciri yang tadi itu, juga masyarakat yang ummi adalah masyarakat yang kuat dengan tradisi lisan, oral tradition. Mereka suka sekali bercerita, suka sekali bicara, tapi tidak banyak menulis, tidak banyak membaca. Lalu Quran diturunkan oleh Allah untuk membangun kebiasaan baru, membangun peradaban baru, yaitu peradaban baca dan peradaban tulis. Disinilah kemudian tradisi literasi itu dibangun, diletakkan dasar-dasarnya oleh Al-Quran. Nah, bagaimana wahyu ini menjadi landasan dalam membangun tradisi literasi? Kalau kita baca di dalam banyak kitab tafsir dan juga kitab sejarah, kita mendapatkan dua penjelasan penting terkait dengan Al-Quran dan proses literasi itu. Yang pertama, ketika Rasulullah menerima wahyu, Rasulullah menyampaikan langsung kepada para sahabatnya. Dan Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk menulis wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Disinilah tradition of writing, tradisi menulis itu mulai berkembang. Para sahabat kemudian menuliskan wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Tapi jangan lupa, tulisan yang mereka buat itu tidak sama dengan tulisan Al-Quran yang sekarang ini kita punya. Tulisan itu hanya berupa simbol-simbol atau tanda-tanda baca yang membantu mereka untuk mengingat atau menghafal wahyu yang disampaikan Rasulullah secara lisan. Karena Rasul Muhammad menyampaikan wahyu itu secara lisan, bukan dalam bentuk tulisan. Sehingga karena itu maka catatan para sahabat itu satu dengan yang lainnya berbeda. Bagaimana itu mungkin? Ya mungkin saja. Kalau kita ikuti misalnya ada mungkin sebagian pemirsa yang aktif di Pramuka atau aktif di Hizbul Waton. Nah, itu kan ada huruf-huruf sandi, simbol-simbol yang dia itu menjadi tanda baca. Simbol itu adalah alat bantu supaya kita bisa memahami sesuatu dan mengingat sesuatu. Namanya memory aid itu. Alat bantu supaya kita ini bisa mengingat. Saudara-saudara kita yang tunanetra itu kan punya huruf sendiri kan, huruf braille. Yang itu juga bentuknya tidak sama dengan huruf yang kita punya sekarang. Dan itu bisa dipahami oleh mereka yang memahaminya. Sehingga karena itu maka tradisi literasi itu
dimulai dari tradisi menulis. Dan kemudian yang kedua, tradisi literasi itu dilanjutkan dalam bentuk apa? Lingkaran-lingkaran belajar, learning circle atau halaqatul ilmiah. Lingkaran-lingkaran belajar di mana para sahabat yang mendengar wahyu langsung dari Rasulullah kemudian menyampaikannya kepada sahabat yang tidak mendengar wahyu itu dari Rasulullah. Sehingga di sini ada learning circle yang para sahabat itu saling mengajar. Yang kedua, learning circle itu berfungsi untuk apa? Mencocokkan bacaan. Karena bisa jadi bacaan para sahabat ini berbeda antara satu dengan yang lain. Sehingga mereka kalau dalam istilah sekarang itu disebut dengan kegiatan namanya murojaah, ya kan? Mengulangi, kemudian saling mengoreksi. Ada tradisi istima, ya, saling mendengarkan. Dan disitulah kemudian halakoh-halakoh ilmiah itu berkembang. Lingkaran-lingkaran ilmu itu berkembang, yang materi utamanya adalah wahyu Al-Quran. Pada saat Rasulullah masih berada di Mekah, learning circle itu dipusatkan di rumah sahabat namanya Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Disitulah para sahabat itu berkumpul untuk mempelajari Al-Quran. Kenapa di rumahnya Abil Arqam? Karena Masjidil Haram itu masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan mereka itu sangat marah ketika banyak sekali masyarakat yang mulai belajar, mulai punya kegiatan menulis, dan karena itu maka kita mendengar dari banyak sekali ceramah bagaimana ketika Umar bin Khattab itu mendengar adiknya itu masuk Islam, marah luar biasa. Dan dia diberitahu bahwa adiknya sedang belajar Al-Quran di rumahnya Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Umar langsung menuju ke tempat itu dalam posisi yang sangat marah, gitu. Tapi kemudian begitu mendengar bacaan Al-Quran, bukannya Umar itu tambah marah, justru dia hatinya tersentuh. Dan kemudian dia sangat ingin mempelajari apa sesungguhnya yang dibaca, dipelajari oleh mereka yang belajar di rumahnya Al-Arqam ibnu Abil Arqam itu, yang dengannya Allah memberikan hidayah kepada Umar, dan Umar itu kemudian masuk Islam. Masuknya Islam Umar itu, kalau kita menggunakan pendekatan, itu ada dua sebab kan. Sebab pertama adalah dari dia mendengar Al-Quran itu. Tapi sebab yang lainnya adalah Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW, di mana beliau berdoa, Allahumma a'izil islama bi Umar. Ya Allah, kokohkan Islam itu, luhurkan Islam itu dengan Umar. Disitulah kemudian kita melihat betapa Al-Quran itu menjadi kitab, menjadi bacaan yang tidak hanya memberikan kepada kita pengetahuan, tambahan ilmu, tapi juga bisa membuka pintu hidayah bagi manusia. Dan itulah kenapa kemudian Quran disebut sebagai hudan, sebagai petunjuk. Dan oleh karena itu maka pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, tradition of learning, tradisi literasi itu terus berkembang. Dan disitulah kemudian kalau kita mencoba memahami, merekonstruksi mengapa pelatihan-pelatihan di Muhammadiyah itu menggunakan nama Baitul Arqam atau Darul Arqam. Itu karena dikaitkan dengan kegiatan di rumahnya Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Dalam bahasa Arab, rumah itu kan bisa disebut Al-Bait, bisa juga disebut sebagai Ad-Dar. Nah, karena itu maka Baitul Arqam, Darul Arqam itu proses perkaderan di mana umat Islam itu, khususnya warga Persyarikatan Muhammadiyah itu memperdalam Islam, meningkatkan wawasan Islam dan meningkatkan iman takwa dengan mengambil semangat para sahabat yang mereka memperdalam Al-Quran, memperkuat Islam, memperkuat iman dengan
terus-menerus mengkaji Al-Quran yang dipusatkan di rumahnya Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Nanti kita akan bahas lagi tradisi literasi pada episode yang berikutnya. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kini tibalah kita di bulan teristimewa Ramadan Syahrul Barokah, bertabur rahmat magfirah. Mari bersiap sedia, lahir batin raga jiwa, bulatkan tekad di dada untuk meningkatkan ibadah. Ramadan tiba, semesta pun menyambut gembira. Sebulan penuh puasa, menahan diri dari lapar dahaga. Janganlah lupa lisan dan laku pun kita jaga. Semoga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Marhaban syahrul siang Ramadan, marhaban syahrul rahmah Ramadan, marhaban syahrul barakah Ramadan, yastahidu syukur ya Ramadan. Marhaban syahrul qiyam Ramadan, marhaban syahrul Quran Ramadan, marhaban syahrul maghfirah Ramadan, yastahidu syukur ya Ramadan. Di bulan mulia, TV-mu hadir menyapa Anda dengan syiar dakwah, berkemajuan mencerahkan semesta. Bergembiralah, lingkari hari dengan zikrillah. Semoga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Ramadan tiba, semesta pun menyambut gembira. Sebulan penuh puasa, menahan diri dari lapar dahaga. Janganlah lupa, lisan dan laku pun kita jaga. Moga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa.